Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nur Ramadhani dari kelas 1B Pendidikan IPS. Di video pembelajaran pendidikan akhlak kali ini, saya akan menjelaskan tentang sikap ridhonya seorang guru dalam mengajar dan ridhonya seorang murid dalam belajar, agar keduanya kelak sama-sama mendapatkan ridho Allah SWT. Berikut penjelasannya, jangan lupa disimak sampai akhir ya. Ridho merupakan keadaan jiwa seorang hamba yang senang menerima apapun keadaan takdir Allah SWT yang berada di sekitarnya. Dikasih nikmat atau musibah sama saja, ia akan menjadikan keduanya menjadi manfaat atau kebaikan bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya dari masa ke masa. Pembelajaran juga dapat dipahami sebagai suatu proses belajar peserta didik yang dibimbing, diasuh, diarahkan oleh guru dalam rangka mencapai tujuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang salah menjadi benar, begitu pula seterusnya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 7 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Yang pertama itu ridhonya seorang murid dalam belajar. Ridho dalam pembelajaran merujuk pada sikap dan keadaan di mana seorang siswa menerima dan menghargai proses pembelajaran serta hasil yang dicapai dengan ikhlas dan puas. Ridho dalam konteks pembelajaran ini melibatkan penerimaan diri, penerimaan terhadap kemampuan dan pencapaian, serta penerimaan terhadap proses belajar itu sendiri. Ridho dalam pembelajaran juga penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif, serta siswa yang ridho cenderung lebih termotivasi, lebih berani mengambil resiko, dan lebih terbuka terhadap pembelajaran baru. Mereka juga lebih mampu mengatasi kegagalan atau kesalahan dengan bijaksana karena mereka memiliki sikap yang lebih fleksibel dan optimis. Dalam konteks pendidikan juga penting nih bagi pendidik dan sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong sikap ridho dalam pembelajaran ini. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan inklusif terhadap beragam kemampuan dan pencapaian, serta memberikan umpan baik yang konstruktif dan mendukung kepada siswa. Untuk memulai perjalanan belajar, seorang pelajar harus memulai dengan membersihkan hatinya dan memiliki niat yang baik. Niat tersebut haruslah untuk mencari ilmu dengan mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mengamalkan ilmu, menghirupkan syariat Islam, mencapai hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, seorang siswa harus membebaskan dirinya dari semua gangguan yang dapat mengganggu fokus, semangat, dan konsentrasi dalam proses belajar. Yang kedua itu ridhonya seorang guru dalam mengajar. Tiada ilmu yang berkah tanpa ridho guru yang mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Oleh karena itu, seorang guru haruslah ridho dalam mengajar karena agar mendapat keridhoan Allah SWT sebagai amalan yang terus mengalir ke murid-murid yang diajarkannya. Seorang guru dapat mencapai ridho Allah SWT melalui berbagai cara, termasuk dalam proses mengajar. Menurut ajaran Islam, tindakan-tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mengabdi kepada Allah dan untuk kebaikan sesama dapat menjadi amal yang mendapatkan ridhonya. Dengan melakukan tugas mengajarnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kesabaran, dan niat yang tulus, seorang guru dapat berharap untuk mendapatkan ridho Allah SWT dalam menjalani profesinya. Jika seorang siswa mencari ridho Allah, maka mencari ridho guru adalah langkah awal yang krusial. Mencari ridho Allah ini diyakini terletak pada ridho kedua orang tua, dan oleh karena itu juga terletak pada ridho guru. Ridho guru adalah langkah awal menuju pencapaian ridho Allah, dan pentingnya ini harus diapresiasi. Dalam proses pendidikan, tantangan dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi siswa dan semua individu untuk menjalani proses pendidikan dengan penuh semangat, rasa hormat terhadap guru mereka. Karena itulah ridho guru adalah kunci menuju keberhasilan dan pencapaian dalam hidup kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.